bombastic side eye, criminal offensive side eye. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmanti Suardi dengan NIM 2304095020008. Saya dari kelas A, Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2023 Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan mempresentasikan tugas yang telah saya buat, yaitu tentang pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam, mata kuliah profesi kependidikan. Dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Merisa Monarfa, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan. Baiklah, langsung saja kita kembali ke materi. Adapun materi pertama yaitu definisi pendidikan. Pendidikan adalah proses yang melibatkan transmisi pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat karakter terdapat berbagai jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal yang terjadi di lembaga-lembaga seperti sekolah. Pendidikan non-formal yang juga berstruktur namun tanpa kerangka institusional, dan autodidaktik yang merupakan pembelajaran mandiri tanpa bimbingan guru dan lembaga. Adapun pengertian anti korupsi dan pendidikan agama Islam. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus dan corrupere, suatu kata Latin yang tua. Dari bahasa Latin itulah maka muncul kata corruption, corrupted, dan corruptie, yang kesemuanya secara harfiah artinya kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, namun sering kata corruption sama artinya dengan penyuapan. Bagian A yaitu konsep pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dikenalkan kepada anak sejak belajar tentang kehidupan. Artinya, sejak awal anak mulai dikenalkan nilai-nilai anti korupsi. Penanaman nilai yang dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan akan menumbuhkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak. Pada dasarnya, sebuah kepribadian seseorang tidak muncul secara instan, namun melalui sebuah proses. Pendidikan anti korupsi bisa dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Adapun bagian B yaitu implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam. Salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat adalah memberikan informasi serta perlakuannya edukasi akan dinilai anti korupsi yang disampaikan melalui jalur pendidikan, sebab pendidikan merupakan satu instrumen perubahan yang mengedepankan cara damai, menjauhkan diri dari tarik-menarik, politik pragmatis, relatif sepi dan caci maki, dan hujatan sosial. Berawal dari pembangkitan kesadaran kritis, serta sangat potensial untuk bermuara pada pemberdayaan dan transformasi masyarakat berdasarkan model penguatan inisiatif manusiawi dan nurania untuk suatu agenda perubahan sosial. Adapun konsep pendidikan anti korupsi. Yang pertama yaitu kurikulum. Pendidikan anti korupsi yang dimaksud di sini adalah program pendidikan anti korupsi yang secara konsepsional disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah. Yang kedua yaitu guru. Guru adalah garda depan dari proses pendidikan, maka selayaknya lah guru menjadi teladan atau diguguh dan ditiru. Selain sebagai teladan, guru juga mempunyai tugas penting sebagai motivator. Dalam pendidikan anti korupsi, guru berperan dalam A. Mengenalkan fenomena korupsi, esensi, alasan, dan konsekuensinya. B. Mempromosikan sikap intoleransi terhadap korupsi. C. Mendemonstrasikan cara memerangi korupsi atau sesuai koridor anak. D. Memberikan kontribusi pada kurikulum standar. Bagian yang ketiga yaitu pembelajaran. Pada proses pembelajaran diperlukan prinsip modeling, artinya
Siswa atau anak dengan mudah akan melakukan suatu perilaku tentang melalui proses peniruan pada sang model. Model ini bisa siapapun, apakah itu orang tua, guru, maupun orang-orang yang dikaguminya. Pendidikan harus mampu menjadi benteng moral. Baik, adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, konsep pendidikan anti korupsi adalah ditekan pada peserta didik sejak dini dengan membiasakan hidup anti korupsi melalui pengenalan gaya hidup anti korupsi, akibat anti korupsi, dan penanaman nilai-nilai ajaran agama ke dalam diri peserta didik. Yang kedua yaitu implikasi pendidikan anti korupsi dalam pendidikan agama Islam adalah A. Kurikulum harus mengaitkan seluruh mata pelajaran pada nilai-nilai anti korupsi. B. Pembelajaran dengan pembiasaan dan keteladanan. C. Guru harus mampu menjalani teladan memberikan informasi tentang bahaya korupsi dan membiasakan siswa untuk anti korupsi.